Sobat Strada, selamat datang kembali di Starcast, Strada Podcast. Saat ini kita sedang berada di tengah revolusi industri 4.0, di mana teknologi seperti artificial intelligence, otomatisasi, dan digitalisasi berkembang dengan sangat pesat dan mulai mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan dan dunia kerja. Di bidang teknik, perubahan ini membawa tantangan sekaligus peluang. Banyak pekerjaan teknis mulai tergantikan oleh mesin dan AI. Namun di sisi lain, muncul kebutuhan baru akan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan melek teknologi. Sekolah teknik, khususnya SMK, memiliki peran yang sangat strategis dalam menyiapkan generasi muda agar tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menghadapi perubahan dunia industri di era AI dan revolusi industri 4.0. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai tantangan, peran pendidik, serta langkah konkret yang bisa dilakukan oleh sekolah teknik dalam menghadapi era AI, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang kompeten di bidangnya. Telah hadir bersama kita Romo T. Agus Riono SJ. Selamat siang. Selamat siang Romo. Sekalian, Mas Rada. Yang saat ini menjabat sebagai Direktur Politeknik Industri Atmi Cikarang. Dan juga hadir bersama kita Bapak Ignatius Ayadi selaku Kepala SMK Strada Jakarta. Selamat siang Pak Ayadi. Selamat siang Bu Dona, selamat siang Romo, selamat siang Bapak Ibu pemirsa dan anak-anak sekalian. Kedua narasumber kita hari ini memiliki pengalaman yang panjang di bidang pendidikan, khususnya pendidikan vokasi dan sekolah teknik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi insight di podcast Strada ya Romo dan Pak Ayadi. AI berkembang sangat cepat. Industri berubah dan dunia pendidikan juga ikut dituntut untuk beradaptasi. Melihat besarnya perubahan yang dibawa oleh AI dan revolusi industri 4.0, tentu sekolah teknik tidak bisa lagi berjalan dengan cara lama. Nah, kalau kita tarik ke realitas sekolah teknik di lapangan, menurut Romo, kira-kira apa yang menjadi tantangan utama sekolah teknik dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan perkembangan AI saat ini? Ya, terima kasih Bu Dona. Selamat sore teman-teman sekalian. Sebelum membahas tantangan terhadap AI, kita mungkin belum memahami revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri yang pertama itu adalah munculnya mesin untuk menggantikan tenaga manusia. Lalu yang kedua, munculnya revolusi industri kedua, yaitu ditemukannya listrik sehingga menghasilkan transportasi. Yang ketiga adalah ditemukannya elektronika sehingga memunculkan otomasi. Kemudian yang keempat adalah ditemukannya internet, itu menghasilkan industri 4.0. Nah, sekarang yang berkembang adalah dengan ditemukannya internet, muncullah alat kecerdasan baru untuk membantu manusia. Maka AI datang kepada manusia sebagai alat bantu kecerdasan. Maka sikap kita adalah ya mensyukuri kalau itu adalah produksi manusia untuk membantu manusia dan bahkan untuk meningkatkan kecerdasan manusia. Apalagi dalam dunia pendidikan ini sangat punya pengaruh yang sangat penting dan sangat berguna. Maka titik tolaknya adalah apa yang bisa kita manfaatkan dari AI untuk menunjang pendidikan dan meningkatkan kecerdasan anak didik kita. Betul. Kalau menurut Pak Ayadi? Ya baik Bu Dona, sebelum menjawab lebih lanjut, saya rasa saya mau menyampaikan pada awal ini satu hal. Begini, secara sederhana, kita itu kan sekolah ya, dari TK sampai dengan perguruan tinggi, sekolah dengan capek-capek dan biaya mahal, begitu. Ujung-ujungnya kan kita itu bagaimana supaya bisa bekerja. Nah, ketika orang bekerja, maka sebetulnya orang itu akan mencukupi kebutuhannya sendiri, sekaligus juga mungkin dia bisa juga membantu orang lain. Nah, memang nanti di dalam kita bekerja, ketika kita mendapatkan sekolah yang baik, maka
akan mendapatkan pekerjaan yang baik, relevan dengan ketika dia sekolah. Nah, tentu saja ini menjadi penting untuk anak-anak kita. Sekolah yang baik itu kaitannya dengan jurusan. Misalkan sekolah kita mempunyai 4 jurusan dan perkembangan teknologi yang ada ini memang sangat erat, sangat dekat dengan jurusan kita. Jadi kalau kita menekuni jurusan kita, itu otomatis ya kita itu bisa sebetulnya nanti akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Ya, tentu kalau kita jenjang SMK, ya pekerjaan kita memang bukan yang ahli, tetapi yang menengah. Tetapi yang jelas seusai dari sekolah ini, anak bisa langsung bekerja. Itu poin yang penting yang perlu saya sampaikan pada awal ini. Tadi kamu sampaikan bahwa perkembangan dari 1.0, 1, 2, 3, dan revolusi ke 4.0 sampai akhirnya sekarang ada AI. Kira-kira dari perubahan itu tantangan yang dihadapi oleh sekolah teknik khususnya itu apa ya? Tantangan. Ya, baik, terima kasih. Kalau boleh berpendapat, masalahnya kan dalam dunia teknologi itu ada banyak jenis ya. Tapi ujung-ujungnya kalau kita bicara sekolah teknik adalah kita itu menjadi produsen, membuat barang, mengubah bahan baku dan mentah menjadi bahan yang siap pakai atau punya value added gitu ya, value added itu. Nah, selama ini AI baru membantu memproses, tapi tidak mampu membuatkan. Nah, tantangannya adalah bahwa seringkali AI itu tidak datang dengan pendidikan. AI itu datang tanpa edukasi. Sehingga ketika sampai kepada anak muda, seringkali mereka tidak tahu sebetulnya AI itu dibuat untuk apa. Maka saya kira kalau tantangannya ke depan adalah sejauh mana kita sebagai pendidik, sekolah berani menggunakan AI untuk menunjang pendidikan atau dalam bahasa yang lain meningkatkan kecerdasan. Ya. Hal yang misalnya sudah dipakai di Indonesia adalah misalnya kalau kita beli tiket kereta api. Dulu kalau beli tiket kan harus datang ke stasiun, antri, dan kadang-kadang berdesak-desakan. Karena ada AI, sekarang kita dengan sangat mudah mencari tiket, pasti dapat tempat duduk, kita bisa pesan sebulan sebelumnya, pekan dari rumah. Ya, itu gara-gara ada AI karena ada ketersambungan data. Ya, maka ke depan yang kita pikirkan adalah bagaimana kita membekali si anak supaya menguasai AI ini, bukan malah menyalahkannya atau apalagi membuangnya, karena itu adalah sebuah tahapan dari sebuah teknologi, dari hanya tenaga, otomasi, koneksi, sampai kemudian sekarang menjadi alat bantu kecerdasan manusia. Maka tantangannya adalah bagaimana kita menguasai AI supaya mampu meningkatkan kecerdasan manusia. Berarti tantangannya ini bukan cuma teknologi ya, Mo ya, tapi manusianya juga ya, Mo ya. Kalau kita lihat ya, Mo, di dunia industri sekarang ini, perubahan apa yang paling signifikan di bidang teknik akibat hadirnya AI? Salah satu perubahan yang signifikan adalah justru orang merasa ekum dengan profesi teknisi. Orang tidak merasa ekum dengan dunia manufaktur karena orang sudah merasa asik dengan bermain handphone, sudah asik bermain medsos, dan yang paling berat adalah kemudian dia lupa membaca buku. Sehingga kemudian dampaknya kepada teknologi adalah orang-orang lalu tidak mau menggunakan manusia karena manusianya sudah bisa digantikan oleh mesin, oleh AI itu. Maka saya kira yang perubahan yang sangat dahsyat adalah nanti pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, mengulang, administratif, itu bisa digantikan oleh mesin. Contoh sederhana, dulu di tol itu ada petugas penarik tol, sekarang udah nggak ada. Ya. Beli tiket tadi, kita tidak lagi berhadapan dengan orang, jadi berhadapan dengan program komputer. Itu berapa tenaga yang hilang gara-gara itu. Ya, jadi dampaknya dalam dunia pekerjaan
dalam teknologi adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif itu bisa digantikan oleh mesin dan bisa jadi orang kekurangan pekerjaan, banyaknya tenaga PHK, menganggur dan sebagainya. Itu tantangannya berubah ketika AI muncul. Kalau menurut Pak Yadi Ya bagaimana? baik Bu Dona. Saya melihatnya dari sisi kita yang kena dampak ya. Teknologi itu membuat kita kadang-kadang merasa dimudahkan. Oleh karena itu kadang-kadang daya juang kita, kemudian upaya kita atau effort kita itu menjadi lemah. Oleh karena itu kita harus mewaspadai sejak dini bagaimana teknologi itu bukan memperbudak kita, tetapi kita menggunakan teknologi itu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, kemudian lebih cepat dan lebih maksimal. Nah, jangan dibalik ya. Jadi kita bagaimanapun sebagai manusia tetap harus menjadi tuan atas teknologi. Nah, ketika kita menjadi tuan atas teknologi, maka seperti yang disampaikan Bapak tadi, kita menggunakan teknologi itu untuk kepentingan kita, ya kepentingan kita dalam pengertian yang semakin memanusiakan kita, sekaligus juga itu menjadi alat kita dalam bekerja, dalam belajar, sehingga kita bisa lebih produktif. Contoh sebagai pelajar, ya dengan kemajuan teknologi atau AI, kita kan mudah sekali mendapatkan segala informasi itu. Bahkan dalam hitungan detik kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan. Tetapi untuk pelajar kan dengan seperti itu, maka nanti ya tantangannya bukan kemudahan itu, tetapi mari kita gunakan data-data yang kita dapatkan dari informasi tadi, kemudian kita bandingkan. Dengan begitu pikiran kita itu akan diasah untuk lebih tajam dan kita lebih kritis. Dengan begitu kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Begitu, Bu Dona. Tapi untuk dunia kerja di dunia teknik saat ini, kira-kira masih membutuhkan, artinya apakah sudah tidak membutuhkan tenaga manusia dengan skill konvensional, atau justru sudah bergeser ke skill digital dan AI? Artinya seperti itu. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa AI itu muncul dari sebuah keilmuan dan teknis. Ya, misalnya aja di dalam AI itu adalah gabungan dari ada matematika, algoritma, ada programming, ada coding, ada desain, statistik dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang muda, kita hanya menerima hasil enaknya. Tidak tahu bahwa di belakang itu adalah sebuah perjuangan besar untuk memudahkan manusia. Maka yang patut kita curigai adalah jangan sampai orang hanya menerima hasil enak, tapi lupa dengan perjuangan dari segi keilmuan dan keteknisan di belakang itu. Maka di tengah-tengah teknologi yang sangat mudah dan enak, jangan lupa tetap belajar ilmu basic untuk mendukung dunia kerja dan masa depan, entah matematika, entah bahasa Inggris, entah statistik, entah kemudian programming, entah namanya coding atau desain. Sepanjang ilmu itu kita pelajari dengan baik, kita tidak kaget dengan AI dan bahkan bisa menggunakannya dengan bahasa kita yang menguntungkan manusia. Tapi kalau kita tidak bisa mempelajari how to-nya, maka dia hanya datang sebagai alat hiburan. Gitu. Seiring dengan perkembangan AI saat ini, Mo, kira-kira menurut Romo pekerjaan yang terdampak dan yang tetap dibutuhkan atau mungkin yang masih sangat dibutuhkan untuk kedepannya? Ya, yang saya bayangkan begini, Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Tapi sedikit orang yang mampu menjadi teknisi ahli di bidang itu. Sebut saja misalnya kita punya durian. Durian kita sangat enak. Tidak kalah dengan di Thailand atau di Myanmar. Tapi belum ada orang yang ahli durian yang memproses dari pembibitan sampai panen dan pengiriman ke tempat tujuan. Ya, kita punya laut yang sangat luas, ikannya sangat bagus. Tapi kita belum punya keahlian mengelola ikan dari Papua dibawa ke Jakarta dengan aman dan sebagainya.
saya kira yang pekerjaan yang kita dibutuhkan adalah pekerjaan mengolah kekayaan alam ini. Ya. Karena mau tidak mau kita tetap butuh makan, butuh gizi, dan ini kan tidak akan dihilangkan oleh adanya AI. Yang benar adalah bahwa AI akan membantu kita menciptakan sebuah pekerjaan mengelola sumber daya alam ini. Jadi kemampuan desain, kemampuan mesin, kemampuan untuk membuat alat-alat teknologi itu sangat dimudahkan dengan adanya AI ini. Ya. Sebaliknya pekerjaan yang repetitif bisa digantikan oleh AI ini. Jadi seperti tadi, artinya kan ada pekerjaan yang terdampak ya Mo ya. Tapi ada juga yang tidak terdampak gitu. Artinya SMK ini bukan hanya bisa mencetak operator gitu ya Mo, tapi harus bisa mencetak teknisi yang tangguh gitu ya Mo, mencetak teknisi yang unggul dan inovatif gitu supaya bisa menghadapi AI. Nah, kalau menurut Pak Yadi selaku kepala SMK teknik ya Pak ya, nah, bagaimana seharusnya sekolah teknik menyikapi bahwa beberapa pekerjaan akan tergantikan oleh teknologi? Ya, baik. Kalau kita membaca referensi dari internet itu, diprediksi oleh para ahli itu akan sekian banyak pekerjaan yang akan hilang. Tadi seperti disampaikan Robo, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas, keteraturan itu akan hilang. Ya, tetapi harus diingat juga bahwa dengan kemajuan teknologi banyak pekerjaan-pekerjaan atau job-job baru yang muncul. Dan itu sebetulnya untuk generasi muda sekarang ini sangat cocok ya. Sambil contoh misalkan kreator ya. Kreator dalam video, ada foto, apapun ya. Itu wah, luar biasa ya anak-anak itu kreatif-kreatif. Anak-anak SMK ini saya kadang-kadang kagum ya. Anak-anak kita banyak juga itu Pak, Iya, yang jadi konten kreator saat ini ya. Kreator-kreator yang luar biasa gitu. Nah, ini kalau anak-anak mau menekuni dengan sungguh-sungguh, ya, di samping tadi pekerjaan utama sebagai teknisi, tetapi sebetulnya di dalam teknisi sendiri dia sambil melakukan pekerjaannya dia bisa menggunakan dirinya dan pekerjaannya itu untuk ya lebih kreatif, dan itu bisa dalam tanda kutip bisa menghasilkan banyak uang ya, banyak menghasilkan uang. Dan nah, ini yang menurut saya perlu dipahami oleh kita bersama. Kalau di masa lalu itu orang-orang kaya di dunia ini itu kan orang-orang yang mampu mengelola sumber daya alam. Nah, tapi justru sekarang ini kebalikannya, sudah mulai kelihatan sekali sekarang ini orang-orang yang kaya di dunia ini adalah orang-orang yang mampu menggunakan teknologi. Coba searching aja di internet kita ya. Sebut 5 orang terkaya di dunia, basisnya pasti teknologi. Nah, dan itu karena di dalam teknologi itu memungkinkan teknologi itu mencetak uang atau menghasilkan uang, dan itu berarti bisa, itu sisi positifnya. Tetapi sisi negatifnya memang kadang-kadang teknologi ini bisa digunakan untuk menyebarkan kabar-kabar yang negatif gitu. Tapi itu oke lah, jangan di itu yang dibesar-besarkan, tapi mari kita gunakan teknologi itu untuk ya sesuatu yang kreatif ya, kreatif, memupuk kreativitas sekaligus memupuk daya bersaing kita secara baik. Dan mungkin itu adalah peran pendidik juga ya Pak ya. Jadi menurut Pak Ayadi sendiri, seberapa penting peran pendidik ini dalam menyiapkan siswa SMK khususnya teknik agar siap dalam menghadapi era AI dan revolusi industri? Ya, baik Bu Dona. Nah, ini penting ya untuk teman-teman guru, Bapak Ibu guru, harus menjadi catatan kita semua. Kalau kita sebagai guru hanya sebatas mengajar, menyampaikan informasi, menyampaikan pengetahuan, itu kita akan ditinggalkan oleh teknologi. Karena semua informasi ya itu bisa kita didapatkan oleh anak-anak dengan cepat. Ketik perintah tertentu, kata kunci tertentu, masukkan ke Google misalkan, masukkan ChatGPT misalkan, itu dengan cepat akan keluar informasi yang begitu banyak dan lengkap.
Oleh karena itu kalau guru berpikirnya atau bertindaknya memahami diri sebagai saya hanya tugasnya mengajar, itu akan ditinggalkan, dikalahkan oleh AI atau teknologi. Tapi tugas guru yang tidak digantikan oleh teknologi dalam hal satu membentuk karakter, mendampingi generasi muda supaya karakter generasi muda itu bertambah, berkembang. Karakter yang dimaksud apa? Satu, misalkan secara dasar jujur, soal kejujuran. Nah, teknologi itu memungkinkan sangat baik karena teknologi akan jauh akurat. Daya jual itu sangat tampak sekali. Yang berikutnya adalah kreativitas, ya, karakter-karakter kreativitas. Nah itu juga melalui teknologi dengan mudah didapatkan atau diwujudkan dan sekaligus juga bisa dulu. Maka untuk guru memang harus mengalami transformasi diri yang tadi tugasnya sebagai tukang ajar harus berubah menjadi tukang didik, yaitu mendidik generasi muda. Itu tadi dari sudut pandang Pak Yadi ya, bahwa guru itu sekarang ini bukan menjadi tukang pendidik, tukang mengajar, tapi tukang pendidik seperti itu ya Pak ya. Kalau dari sudut pandang Romo sendiri, bagaimana Mo? Seberapa penting peran pendidik saat ini dalam menyiapkan siswa SMK siap menghadapi era AI dan revolusi industri 4.0? Ya, terima kasih. Seperti awal saya katakan bahwa AI ini datang sebagai sebuah produk manusia untuk menjawab kebutuhan manusia. Sama halnya ketika kita ada teknologi apapun, itu dalam rangka menjawab kebutuhan manusia atau mengatasi kelemahan manusia. Misalnya tadi revolusi industri 1 itu mengatasi kelemahan tenaga, mencoba mesin. Kemudian mengatasi transportasi, mencoba industri kedua. Nah, AI ini muncul karena kita sekarang mulai berpikir kompleks. Sebut saja kita Indonesia yang ada 300 juta penduduk, ada sekian ribu pulau, belum lagi seluruh dunia. Maka cara berpikir kita pasti berkaitan dengan massa, banyak gitu ya. Maka tidak bisa lagi dengan cara manual, harus dengan menggunakan teknologi. Maka saya kira salah satu strategi yang bisa kita buat adalah bagaimana menghadirkan AI sebagai bahan edukasi untuk anak muda. Karena seperti handphone itu datang kepada kita tanpa edukasi. Sehingga orang coba-coba belajar sendiri, ya kalau belajarnya pas, cocok. Tapi kalau pas tidak, seperti dulu ada kejadian peledakan bom di SMA Negeri 72 itu ya, itu AI digunakan secara tidak semestinya. Maka saya kira tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita mengajarkan AI sebagai alat pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan manusia. Sebut saja misalnya kecerdasan yang mau ditambahkan adalah kemampuan kita mengingat. Orang yang belajar eksakta pasti susah belajar sosial atau belajar seni, tapi dengan AI bisa memasuki sana. Orang yang kesulitan belajar fisika dengan AI bisa menemukannya. Ya, bahkan saya pernah memperhatikan ada teman yang hal kecil, tiba-tiba AC-nya rusak di tengah jalan, tidak tahu bagaimana membereskannya. Dia tanya kepada AI, ketemu caranya dan bisa memperbaiki. Nah seperti itu. Jadi AI datang sebagai alat bantu kecerdasan manusia. Maka di dunia pendidikan tugas kita adalah mengubahnya menjadi alat bantu pendidikan supaya anak didik kita makin cerdas dan terbentuklah karakter yang punya nilai sosial bagi orang lain. Tadi mau melihat lagi yang kejadian di SMA 72 itu, mungkin karena negara kita ini didesain sebagai negara pasar ya, sebagai penikmat saja ya Mo ya. Jadi anak-anak kita juga dalam menghadapi AI ini kaget atau takut gitu ya Mo ya. Nah jadi tadi yang seperti Romo sampaikan bahwa berarti ini adalah peran pendidik dalam menyeimbangkan antara penguasaan teknologi dan pembentukan karakter dan soft skill siswa juga gitu ya Mo. Tapi kan ada beberapa guru juga yang tidak mengikuti perkembangan zaman atau mau berubah gitu ya Mo ya. Kira-kira perubahan mindset apa yang perlu dimiliki guru agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi dan AI? Ya, baik.
Salah satu dampak buruk adanya AI adalah budaya membaca. Budaya membaca yang makin kurang. Bahkan pengalaman saya di kampus, anak didik kita mulai malas mencatat. Jadi kalau dosen menulis di papan tulis, dia memotret saja, tapi lupa menyalinnya dan melatihnya. Nah, ini yang kita menjadi tantangan ketika AI berkembang. Maka saya kira hal yang bisa dibuat adalah mencoba kita tidak menghilangkan budaya membaca, jangan jadikan medsos sebagai sumber berita, sumber bacaan, karena itu pasti menyesatkan. Judulnya hebat-hebat tapi tidak sesuai dengan isinya. Ya. Lalu juga tetap membudayakan diri dengan mempelajari mengapa itu dibuat. Ya, jadi teknologi dibuat untuk mengatasi kelemahan manusia. Maka kita harus sampai ke sana juga, tidak hanya sebagai alat hiburan. Maka nanti untuk para guru, saya kira tantangannya adalah tetap membiasakan budaya membaca, budaya menulis, budaya mencatat, bisa melaporkan, dan sebagainya itu tetap tidak boleh hilang. Nah, ketika orang mau masuk ke dalam ilmu pengetahuan, dia bisa menggunakan AI sebagai alat bantu untuk menambah pengetahuan. Tapi tetap dia harus mencatat, merangkumnya, mendesainnya, dan sebagainya. Tanpa itu, saya kira akan tetap susah. Wah, diskusinya seru banget ya. Tapi sebelum lanjut ke diskusi yang lebih mendalam, kita rehat sejenak. Kita saksikan penampilan keren dari siswa-siswi SMK Strada Jakarta yang membawakan lagu berjudul Ayo Rapatkan Barisan. Selamat menyaksikan. Bersimpung menghadapmu di tengah hiruk hati lesu. Aku rindu dunia membaik, letih pun pulang, air mata kering. Saat gaduh mulai redup, hembus damai pelan masuk dalam sunyi, ku dengar panggilmu. Ayo rapatkan barisan dalam kasih Tuhan. Tetap tenang walau ombak di depan. Saatnya bergerak maju bangun bangsa. Ayo rapatkan barisan, kasih-Mu jadi kuasa. Bising berakhir, kenangan muncul, nafas baru isi ruang yang surut. Angan bersatu, bukan lagi sendiri. Kuat karena janji-Mu tak pergi. Saat ragu datang berbisik, ku berdiri lebih dekat. Dalam peluk-Mu semua menjerit diam. Ayo rapatkan barisan dalam kasih Tuhan. Tetap tenang walau ombak di depan. Saatnya bergerak maju bangun bangsa. Ayo rapatkan barisan, kasih-Mu jadi kuasa. Bukan takut yang memimpin, tapi cinta yang mengalir. Dari altar ke jalanan, dari doa ke tindakan. Apakah kau mau bersama melangkah setia? Rapatkan barisan dalam kasih Tuhan. Tetap tenang walau ombak di depan. Saatnya bergerak maju bangun bangsa. Ayo rapatkan barisan,
kasihmu jadi kuasa. Kasihmu jadi kuasa. Penampilan yang luar biasa dari adik-adik SMK Strada Jakarta. Boleh kita beri tepuk tangan dahulu. Judul lagunya adalah Ayo Rapatkan Barisan. Mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kebersamaan dan arah yang jelas. Nah, ini bukan sekedar lagu, tapi pesan perjuangan dari Romo B. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan datang, tapi apakah kita siap menghadapinya? Nah, ini mau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira dari diskusi kita tadi mau skill dan kompetensi apa saja yang menurut Romo yang wajib dimiliki lulusan SMK agar tetap relevan di dunia industri berbasis AI? Baik, terima kasih. Jadi untuk menemukan profil ini, tentu saja kita tidak bisa merumuskan sendiri. Tapi kita bertanya kepada siapa pengguna kita. Apa yang mereka harapkan dari kita. Entah sekolah, pendidik, atau pengurusan kita. Nah, tahun 2018 kita pernah merangkum informasi dari Dudi, dan ternyata itu sampai sekarang masih relevan. Ternyata profil yang dibutuhkan orang di dunia kerja adalah orang yang punya karakter jujur, disiplin, bertanggung jawab, mental kerja, inovatif, ya. Itu yang paling utama. Tetapi karakter ini tidak bisa datang dengan awan kosong. Ini datang dengan praktek, ya. Jadi budaya disiplin, jujur, mental kerja itu dipraktekkan langsung dengan bekerja di bengkel, ya, bahwa orang misalnya bekerja 8 jam, bahwa dia tidak boleh mencuri, bahwa dia tidak boleh berbuat kekerasan, itu dipraktekkan langsung dan menjadi sebuah kultur yang wajib, dan kalau ada orang yang melanggar akan ada sanksi yang keras. Jadi saya kira teknologi apapun, jenis teknologi apapun, tetap dunia kerja membutuhkan orang-orang dan karakter itu. Jujur, disiplin, mental kerja, bertanggung jawab, dan inovatif. Artinya tadi yang sama seperti disampaikan Pak Ayadi juga ya Pak, bahwa guru saat ini, pendidik saat ini adalah bukan tukang mengajar tapi tukang mendidik. Jadi berkaitan dengan yang disampaikan Romo juga tadi bahwa anak teknik, anak SMK khususnya harus mempunyai karakter seperti itu ya Pak ya. Nah jadi tapi menurut yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Ayadi, apakah kurikulum SMK Sekolah Teknik saat ini sudah cukup adaptif terhadap kebutuhan industri di era AI? Dan kira-kira apa yang perlu diperbaiki lagi, Pak? Baik, Bu Dona. Terima kasih. Pertanyaan ini sangat penting untuk SMK, apalagi SMK Teknik ya. Kurikulum kita itu, saya merasa kita harus selalu update dengan dunia usaha, dunia industri. Nah, bagaimana caranya update? Ya, kita harus sering ketemu dengan industri, dengan usaha, dunia usaha, dengan family gathering atau industri gathering tepatnya, bukan family gathering, tapi industri gathering. Nah, secara berkala kita ketemu dengan industri, kemudian kita dialog, apa sih yang menjadi kebutuhan industri sekarang ini? Ya, nah dengan begitu nanti ya pelan-pelan kita bawa ke sekolah kita. Kemudian dari sekolah sendiri, dari kurikulum yang ada ini kemudian kita evaluasi, kita refleksikan, oh ini yang perlu ditambah, ini yang perlu dikembangkan, ini yang perlu mungkin tidak dilanjutkan lagi. Sehingga kita sendiri juga secara naluri ditantang, lalu sebagai pendidik begitu, lalu ditantang untuk memperbaiki kurikulum itu setiap saat sesuai kebutuhan. Saya yakin dengan demikian maka otomatis nanti lulusan kita juga akan diserap oleh dunia industri. Begitu. Dan memang SMK ini sangat berkaitan dengan dunia industri ya Pak ya. Jadi pasti selalu ada kerjasama dan komunikasi dengan pihak industri seperti itu ya Pak. Mungkin
Romo boleh menyampaikan tips untuk siswa-siswi SMK saat ini, apa yang bisa mereka lakukan supaya mereka tidak takut dalam menghadapi era AI, tapi justru mereka siap dan unggul di era AI ini. Kira-kira ada tipsnya apa gitu untuk adik-adik SMK kita? Baik, terima kasih Bu Dona. Secara filosofis saya memahami teknologi itu seperti ini. Teknologi itu adalah ilmu yang dikembangkan dan diterapkan. Ya. Jadi setiap teknologi itu adalah hasil dari sebuah penemuan keilmuan yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa alat dan diterapkan. Ya, demikian juga dengan AI. Itu muncul karena ada koneksi internet, koneksi jejaring seluruh dunia. Lalu muncullah kemampuan kita untuk membaca data, membuat jejaring, dan sebagainya. Maka saya kira hal yang paling penting dibuat adalah bagaimana kita tetap aware terhadap teknologi, tidak takut, tapi justru mensyukuri. Kita belum bisa membuat teknologinya itu, tapi kita sudah mendapatkan hasilnya. Ya. Maka teman-teman SMK harusnya tidak hanya berhenti kepada hasil yang nikmat, yang menyenangkan, tapi juga tetap berproses terus. Kok bisa membuat itu ya? Kok bisa membuat itu ya? Ya, karena dalam dunia teknologi selalu berpikir tadi, ilmunya dikembangkan dan diterapkan. Bisa jadi setelah revolusi industri keempat muncul kelima, muncul keenam. Ya, sekarang misalnya muncul sebuah teknologi bagaimana orang bisa hidup di Mars. Ya, kita belum bisa sampai berpikir ke sana. Ya, orang berpikir tingkat dunia antar jejaring, bahkan Elon Musk itu membuat Skylink yang bisa menggunakan internet dimanapun tanpa harus menggunakan koneksi biasa. Jadi saya kira yang harus dikembangkan terus-menerus adalah kemampuan menemukan keilmuan dan menerapkannya menjadi sebuah teknologi baru untuk menjawab, melengkapi kebutuhan manusia. Itu tadi tips dari Romo, tips dari Pak Hayadi untuk adik-adik SMK kita. Baik. Untuk anak-anakku sekalian sejak SMK, terutama SMK Teknik, yang utama dan pertama harus kita pahami bersama, teknologi itu AI atau yang lainnya, itu adalah produk-produk manusia yang diciptakan oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sekali lagi itu adalah alat yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu yang utama dan pertama sebetulnya kita jangan menggunakan teknologi itu menjadi tujuan, tetapi itu hanya alat yang digunakan. Yang penting dan utama dilakukan oleh kita sebagai siswa adalah memperbaiki karakter kita. Karakter tadi yang disampaikan Romo, kedisiplinan, kejujuran, daya juang, kerja keras, belajar keras, itu penting. Dan dengan nilai-nilai itu maka yang namanya teknologi itu akhirnya menjadi alat. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan melalui alat itu untuk kita bisa mengembangkan karakter kita untuk lebih baik lagi dan bisa lebih produktif kembali. Mungkin begitu, Bunda. Terima kasih Pak. Sobat Strada, kita hidup di masa ketika mesin bisa belajar, algoritma bisa berpikir, dan teknologi berkembang lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan. Revolusi industri 4.0 dan era AI bukan lagi tentang masa depan, ia adalah kenyataan hari ini. Era AI menuntut kita bukan untuk takut, tetapi untuk tumbuh. Bukan untuk bersaing dengan mesin, tetapi untuk menjadi manusia yang lebih manusiawi, unggul, inovatif, peduli, dan tangguh. Namun satu hal yang perlu kita yakini bersama bahwa teknologi tidak bisa menggantikan manusia. Tetapi manusia yang tidak mau belajar akan tertinggal oleh teknologi. Nah, mungkin disinilah peran sekolah teknik dan para pendidik menjadi sangat bermakna. Sekolah teknik bukan sekedar mencetak lulusan yang bisa, tetapi yang siap berubah, siap berulang,
belajar ulang, dan siap beradaptasi. Di tengah AI yang semakin cerdas, dunia kerja tetap membutuhkan teknisi yang berpikir kritis, berkarakter kuat, mampu bekerja sama, dan memiliki kepedulian terhadap sesama, serta keutuhan ciptaan. Mari bersama SMK Strada Jakarta, kita melangkah mantap, mempersiapkan generasi teknisi masa depan yang bukan hanya siap kerja, tetapi siap menghadapi dunia yang terus berubah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Agus dan Bapak Ayadi sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di Strada Podcast dan berbagi insight di podcast Strada hari ini. Sama-sama Bu Dona. Terima kasih Romo dan Pak Ayadi. Saya Dona Sirait, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak Strada Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya.